Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulullahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah tidak bosan-bosannya kita untuk senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah atas Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga beliau, para sahabatnya, tabiin, tabiut tabiin, dan orang-orang senantiasa komitmen dalam menjalankan sunnah beliau sampai datangnya hari kiamat kelak. Kaum muslimin, bapak ibu rahimani wa rahimakumullah, di kesempatan tausiah pada kesempatan kali ini saya akan coba untuk mengkaji terkait dengan amalan-amalan yang diutamakan di bulan Ramadan, di mana bapak ibu rahimani wa rahimakumullah, tentunya bahwa semua amalan kebaikan yang dilakukan di bulan Ramadan itu adalah baik ya. Tapi nanti kita akan melihat dari sisi dalil ya, hal-hal yang sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun oleh ya Rasulnya, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini minimal ada 6 hal. Ya. Yang pertama, amalan yang diutamakan ya untuk bisa kita lakukan pada hari-hari Ramadan adalah yang pertama membaca Al-Quran. Jadi jelas Bapak Ibu rahimakumullah, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam riwayat Muslim mengatakan, man qara'a harfan fi kitabillah falahul hasanah wal hasanatu bi asri amthaliha la aqulu lakum alif lam mim harfun bal alif harfun lam harfun wa mim harfun. Di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang membaca Al-Qur'an 1 huruf, maka bagi dirinya adalah kebaikan ya, falahu hasanah wal hasanatu bi asri amsalihah. Bahkan kebaikan ini akan Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan sampai menjadi 10 kebaikan ya. Dan yang dimaksud di sini bukan kemudian alif lam mim itu 1 huruf, tapi ketika alif itu 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Jadi ketika kita membaca alif lam mim ya, itu sudah ya 3 huruf ya. Kalau mendapatkan 1 berarti 3 kebaikan, kalau kali 10 berarti 30 kebaikan ya. Apalagi bahwa ketika kita baca di bulan Ramadan, yang secara umum di dalam riwayat Imam Tirmidzi Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya, wal hasanatu bi asri amsalihha ila sab'ati mi'ati dhi'fin ya. Barang siapa yang melakukan amal kebaikan ya di bulan Ramadan, itu akan dilipat gandakan menjadi 10 bahkan sampai 700 kali lipat ya, maka sungguh luar biasa ya. Nah, jadi ya bahwa di dalam kita ketika bulan Ramadan ya, diantaranya amalan yang sangat dianjurkan adalah untuk memperbanyak membaca Al-Quran ya. Bahkan ya, kita mendapati hadis dalam riwayat Al-Bukhari ya, dalam riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang sangat dermawan, dan beliau akan bertambah kedermawanannya ketika di bulan Ramadan ya. Pada waktu apa? Hina yalqahu Jibril fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Quran. Itu pada waktu ketika setiap malam Ramadan malaikat Jibril datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bertadarus Al-Quran, untuk menyimak, untuk mendengarkan bacaan Al-Quran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sehingga
bagaimana kita untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Yang diantaranya Imam Asy-Syafi'i sendiri ketika di bulan Ramadan beliau dapat mengkhatamkan 60 kali Al-Quran. Nah, ini amalan yang diutamakan dapat kita kerjakan ketika kita di bulan Ramadan yang pertama. Kemudian yang kedua, memperbanyak sedekah. Ya, memperbanyak sedekah. Yang diantaranya kita mendapati hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam surat At-Tirmidzi, meskipun ada sebagian ulama yang melemahkan hadis ini, ya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan afdalu sodakotun fi Ramadan. Sebaik-baik sedekah itu adalah sedekah yang dikeluarkan di bulan Ramadan. Ya, ini diantaranya. Jadi amalan yang direkomendasikan adalah, yang ditekankan bagi kita bisa untuk mengerjakan adalah yaitu dengan kita memperbanyak sedekah. Adapun kemudian yang ketiga, ya, yaitu memberi makan orang yang sedang berpuasa. Ya, subhanallah, ya, memberi makan orang yang berpuasa, memberi bukaan kepada mereka, memberikan iftar kepada mereka. Ya. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Muslim mengatakan, man fatara shaiman falahu ajruhu min ghairi an yanqusa min ujuri shaim syai'un. Ya, di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, barang siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, ya, maka bagi mereka adalah pahala seperti orang yang melakukan puasa tersebut dengan tanpa dikurangi sedikit pun. Ya, maka subhanallah, jadi tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala orang yang berpuasa tersebut. Ya, karena orang yang berpuasa tersebut dia kasih makan, dia beri makan, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama tanpa dikurangi sedikit pun. Nah, ini yang ketiga, amalan yang dianjurkan, yang ditekankan bisa kita lakukan di bulan Ramadan. Yang ketiga adalah yaitu memberi makan atau memberi bukaan terhadap orang yang berpuasa. Kemudian yang keempat adalah sholat malam. Ya, ya, qiyamul lail, atau kalau ketika di malam Ramadan itu disebut dengan sholat tarawih. Ya, di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Bukhari dan Muslim mengatakan, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berdiri di malam hari, ya, untuk, ya, melaksanakan sholat malam, untuk melaksanakan sholat sunnah tarawih, ya, apa keutamaannya? Ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Allah Subhanahu wa taala akan hapuskan dosa-dosanya dengan syarat apa? Imanan wa ihtisaban. Berangkat dasarnya itu adalah karena iman kepada Allah dan mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang keempat. Adapun yang kelima, ya, yaitu melaksanakan ibadah umroh berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam riwayat At-Tirmidzi. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, umratun fi Ramadan ta'dilu hujjataman. Ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, orang yang melakukan umroh di bulan Ramadan maka dia mendapatkan pahala yang menyamai seperti haji bersamaku, kata Rasulullah. Nah, jadi subhanallah, sungguh sangat besar sekali keutamaannya ketika melakukan umroh di bulan Ramadan. Adapun kemudian yang keempat, ya, yang dapat untuk dilakukan, amalan yang sangat dianjurkan, ya, adalah, ya, mencari malam Lailatul Qadar. Mencari malam Lailatul Qadar. Ya, dan malam Lailatul Qadar ini, ya, terjadi, disepakati oleh para ulama adalah di 10 akhir di bulan Ramadan. Yang sehingganya dalam rangka untuk mengejar agar mendapatkan 10 agar mendapatkan, ya, malam Lailatul Qadar, Rasulullah di 10 akhir Ramadan beliau melakukan iktikaf, ya, yang memiliki keutamaan luar biasa. Ya, Allah menyebutkan dalam surat Al-Qadar, ya, yaitu apa? Ya, bahwa Lailatul Qadar itu khairum min alfi syahrin. Ya, jadi malam Lailatul Qadar itu satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Ya. Nah, sehingganya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka untuk meraih malam Lailatul Qadar, beliau mengkhususkan diri untuk berdiam diri di masjid, konsentrasi melakukan ibadah kepada Allah dengan sholat, tilawah Quran, zikir, ya, dan amalan-amalan ibadah yang lain. Ya, sehingganya, ya, mudah-mudahan harapannya dengan itu dapat meraih malam Lailatul Qadar.
Wallahu a'lam bishawab. Ini kaum muslimin dan muslimat dimanapun ada berada, terkait 6 hal yang dianjurkan untuk bisa kita lakukan ketika kita berada di bulan Ramadan. Wallahu ta'ala alam. Aku qouli hada, astaghfirullahaladzim li wa lakum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.